Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pas trader, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan sharing lagi, kita akan berbagi lagi eh, tentang kali ini kita berbagi tentang analisa market ya. Jadi bagaimana caranya kita menganalisa market dan kita coba melihat peluang hari ini, apakah ada peluang yang bisa kita masuk ya, atau bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba menganalisa di gold ya, di market gold. Dan mungkin kita akan coba lihat juga di market mata uang ya, entah euro USD atau mungkin pound sterling USD ya, teman-teman. Nah, tapi kita coba lihat dulu untuk gold ya. Di pair gold ini kalau kita lihat teman-teman, kita lihat dulu langkah pertama kalau kita mau menganalisa itu, kita lihat trennya dulu ya teman-teman. Trennya itu seperti apa? Apakah dia lagi uptrend, downtrend atau sideways ya. Nah, seperti biasa kita akan coba cek dulu daily-nya. Daily-nya ini kalau diperhatikan ini masih cenderung turun ya. Seller masih cenderung menguasai pergerakan market. Artinya kalau sudah seperti ini, kalau artinya marketnya sedang kuat turun, peluang yang akan kita coba ambil adalah yang kita akan manfaatkan di sini adalah peluang sell ya. Jadi kita akan mencoba mencari peluang-peluang sell. Nah, jadi kalau misalkan trennya sedang turun, maka fokus kepada peluang sell. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau diperhatikan teman-teman, candle kemarin ya, hari Kamis kemarin itu ditutup dengan satu candle bearish Morobuzu ya. Nah, candle bearish Morobuzu ini merupakan satu bentuk candle yang cukup power ya, cukup powerful ya. Seperti ini candlenya merah semua, bodinya full gitu, dan shadownya itu kecil gitu ya, pendek gitu, sumbunya pendek. Nah, ini menandakan bahwa pergerakan seller atau kumpulan seller ini masih berperan atau masih menguasai market pada saat ini ya. Kemungkinan hari ini juga akan terjadi pergerakan seller lagi gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pergerakan seller besar itu terjadi di sini ya. Lalu terjadi lagi di area sini. Nah, pergerakan seller inilah yang membawa market itu bergerak turun, teman-teman. Ya, membuat pergerakan market bergeraknya turunnya itu cukup signifikan. Ada tiga bentuk candle bearish Morobuzu terbentuk atau tercipta di area di daily. Ini menunjukkan kemungkinan kedepannya akan terjadi satu candle, minimal 1-2 candle bearish lagi, teman-teman ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah yang ketiga ya. Oke, yang pertama tadi teman-teman harus cek dulu areanya trennya seperti apa. Yang kedua, coba perhatikan bentuk candle yang terjadi pada hari sebelumnya, apakah dia bearish, apakah dia bullish, pola candle yang terjadi apakah dia Morobuzu, ada engulfing atau pin bar atau apa begitu ya. Nah, yang ketiga, kita coba lihat area support resisten di daily-nya ya. Coba kita lihat. Untuk menentukan area support resisten, untuk lebih mudahnya kita akan mengubah grafik ini, chart ini menjadi line chart ya. Yang tadinya candlestick kita rubah menjadi line chart seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau saya perbesar ya di sini. Di sini area tajam ini atau area lengkungan-lengkungan ini, teman-teman, ini menunjukkan titik-titik support resistennya ya. Titik-titik support resistennya. Oke, coba kita perhatikan di sini. Kita bisa letakkan satu garis di area sini, pas di area harga yang sekarang nih.
di sini di harga 17.5255. 17.52.55 ini adalah area support sebelumnya yang berhasil di breakout oleh satu candle bearish ya, sekarang menjadi resisten. Oke. Kita lihat lagi. Di sini ada lagi areanya. Ada di atas sini yang tajam ini ya. Teman-teman bisa perhatikan, ini tajam. Ini area resistennya di sini. Oke. Dan kalau kita perhatikan di bawah sini ada lagi. Nah, kalau kita lihat ke kiri ya, di area sini ada nih. Nah, ini. Oke. Jadi kita sudah ketemukan nih support resistennya di kawasan daily. Oke. Terus kalau kita perhatikan ada juga di sini tren ya, ada tren. Oke. Untuk garis trendline-nya kita bisa perhatikan di sini ada 1 2 3 titik, ada 3 kawasan ya. Nah, seperti ini. Oke. Teman-teman bisa kalau sudah seperti ini, sudah menentukan areanya, garisnya, rubah kembali ke bentuk candlestick, baru kita perbaiki, rapikan dia. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya. Kita akan menunggu market bergerak kemana ya. Apakah dia nanti breakout area support resisten ini atau dia akan breakout area trendline ini. Untuk kita mengambil sebuah keputusan apakah kita akan entry buy nantinya atau sell atau apa gitu ya. Seperti itu. Nah, ini saya hapus dulu rectangle-nya biar ada. Oke. Ya, saya hapus dulu. Yes. Oke. Sekarang kita masuk ke time frame H4 ya, ke time frame H4 tujuannya untuk mempermudah menemukan kawasan yang tepat buat kita entry nanti, untuk kita masuk entry nanti ya, teman-teman. Nah, kita lihat nih, kita juga cari area support resistennya di H4 di mana aja. Oke, kita rubah ke line chart lagi. Oke, kita perhatikan kalau misalkan support resisten yang terjadi di daily sudah ada atau sama posisinya, kita tidak perlu memberikan garis lagi ya. Oke, yang pertama di sini kita perhatikan ada bulat tajam-tajam begini satu di sini. Ini warnanya kita rubah menjadi warna biru mungkin. Oke, warna biru. Ya, seperti ini. Terus sudah ada dapat satu. Kita lihat lagi di sini supportnya di sini. Oke. Dan di bawahnya lagi ada nggak nih? Oke, cukup. Nah, ini udah cukup teman-teman. Kita rubah ke chart lagi. Ke grafik candlestick lagi ya. Nah, seperti ini. Oke. Melihat peluang tadi ya, kalau kita lihat di daily-nya tadi itu ada seller masih berperan di market. Artinya akan ada kemungkinan dalam peluang hari ini akan terjadi sell lagi gitu ya. Berapa persen? Mungkin sekitar ya mungkin 60-65% akan sell kembali ya, seperti itu. Terus kalau kita masuk ke time frame H4 teman-teman, kita lihat di sini. Kalau kita rubah ke line chart lagi, kita lihat di sini ada semacam pattern ya. Ini satu di sini teman-teman bisa lihat. Ya, kayak begini ya. Nah, atau kita rubah ke grafik ini aja, candlestick. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan. Terus ada lagi satu di area sini. Nah, kalau kita lihat di sini. Ini kayak semacam membentuk flag limit ya. Ya, membentuk flag limit. Nah, lalu flag limit ini di breakout, berhasil di breakout ke bawah. Artinya besar kemungkinan market kembali turun. Nah, terus kemana atau di mana posisi entry yang bagus untuk kita masuk posisi? Oke, sekarang kita perhatikan. Mungkin teman-teman yang sudah paham supply and demand bisa tahu nih di mana posisi bagus entry. Yang pertama, entry yang pertama bisa di area resisten di angka 176336.36 ya, atau di area
supply-nya di sini. Nah, kita lihat supply-nya ada di sini ya, teman-teman. Nah, ini ada supply. Bisa ambil di candle bullish yang pertama ini atau candle bullish yang kedua ini bisa ya, atau harganya di harga sekitar 1765.43 atau 45 ya. Nah, kita udah ketemu nih area entry kita. Terus untuk stop loss-nya di mana yang bagusnya? Oke, untuk stop loss teman-teman bisa pasang di area di angka ini ya, stop loss-nya di angka 10 pip ya, di atas 10 pip atau 1 pip lah di atas ini high dari candle bearish ini ya. Tepatnya itu di angka 1777.50 lah gitu ya. Ini area stop loss yang kita akan pasang nanti. Nah, kenapa kita harus pasang stop loss? Karena begini teman-teman, kita tidak tahu market ke depannya seperti apa. Kalau misalkan sesuai analisa kita dan market benar-benar turun, ya syukur gitu ya. Tapi kalau misalkan market tidak sesuai analisa kita, yang tadinya kita ambil peluang sell, ternyata market akan bergerak naik dan lebih tinggi gitu. Nah, kalau kita tidak ada stop loss, akun kita bisa MC ya, bisa habis. Tapi kalau ada stop loss, jadi resiko kita bisa lebih kecil. Oke. Jadi ini area stop loss-nya di 177750. Area entry kita di angka 176550 atau 176535 ya. Nah, TP kita di mana? Nah, TP kita bisa di 174235 atau di 172850 ya. 172850. Nah, di sini bisa menjadi take profit kita. Oke. Atau bisa juga TP kita di 174250. Oke, seperti ini. Nah, ya. Nah, jadi setelah kita menganalisa, kita belum pasang pending order dulu. Kita melihat atau memantau pergerakan market, apa yang terjadi di sana ke depannya. Bisa 1-2 jam atau mungkin per 4 jam kita pantau. Kalau misalkan sudah ada contoh konfirmasi, mungkin baru kita pasang pending order. Namun kalau teman-teman sudah yakin bahwa hari ini berpotensi untuk menjadi satu peluang untuk kita entry, nggak ada masalah. Yang penting itu tadi ya, ada stop loss-nya dan set and forget-nya, TP-nya juga ada. Oke. Nah, teman-teman, analisanya mungkin seperti itu. Jadi kita akan melihat nanti reaksi market seperti apa. Mudah-mudahan hari ini kita dapat peluang untuk kita ada rezeki ya hari ini teman-teman. Kalau misalkan video ini bermanfaat ya dan teman-teman suka, kita akan buat lagi video-video seperti ini, analisa-analisa seperti ini. Kemungkinannya setiap minggu atau setiap hari mungkin bisa akan ada video analisa seperti ini. Baik teman-teman semuanya, saya harap video ini bermanfaat, bisa memberikan Anda edukasi dan memberikan satu pencerahan buat teman-teman trader pemula khususnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.